Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Zingshot, grup 9 pada MVC kelas A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai progres usaha kami pada minggu ke-9 ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lifty Milanka dengan NRP akhir 70. Di sini terdapat teman saya, Muhtarifa dengan NRP 1, kemudian Hanifa dengan NRP 16, Alvito Noval Syandana dengan NRP 23. Di sini saya Alvito akan menjelaskan mengenai perubahan ide bisnis yang kami lakukan, di mana seperti yang kami presentasikan di minggu lalu, di mana terdapat beberapa kendala di ide bisnis yang sebelumnya kami berusaha untuk jalankan, yaitu Wingko. Di mana harga kelapa dari yang sedang ada di Surabaya ini sedang naik tinggi karena Wingko itu bahan utamanya adalah kelapa. Lalu juga lokasi komunitas ibu-ibu dupak yang membuat Wingko tersebut jauh dari lokasi tempat tinggal anggota kelompok sehingga terdapat kendala kendala aksesibilitas wilayah. Dan lalu yang terakhir adalah ketua komunitas yang sedang tidak memproduksi Wingko, di mana yaitu Bu Ratmi sedang mempunyai hajatan sehingga sedang tidak memproduksi Wingko. Maka dari itu kami memutuskan untuk melakukan pivot ide bisnis ke Zingshot atau Ginger Shot. Zingshot ini di mana adalah merupakan nama brand kami yang baru, dan Ginger Shot ini adalah produk yang ingin kami produksi, yaitu minuman sehat yang berbahan dasar dari jahe dan juga buah-buahan. Teman-teman pasti tahu kalau Indonesia ini negara yang punya banyak jenis rempah-rempah yang bisa dijadikan minuman herbal. Tapi pernah nggak sih kalian menemukan minuman herbal tapi kandungan gulanya banyak? Nah, karena itu, Zingset hadir sebagai minuman herbal yang alami dan juga beneran sehat. Zingset didasari oleh SDG 3, yaitu Good Health and Well-being, serta SDG 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Maka dari itu, kelompok 9 ini mengenalkan Zingshot kepada teman-teman semua, di mana Zingshot merupakan salah satu bisnis sosiopreneur dari kelompok kami yang berupa minuman kemasan shot dengan berbahan dasar kunyit, jahe, buah jeruk, dan buah lemon yang dipadukan menjadi satu. Pembuatan Zingshot sendiri berbahan baku dari kerjasama atas kelompok kami dengan petani-petani lokal yang ada di Surabaya maupun Jawa Timur sekitarnya. Kemudian di sini terdapat step of R&D yang kami ulangi dari minggu sebelumnya, di mana terdapat idea generation. Kami melihat adanya tingginya tingkat diabetes di Indonesia dan adanya tren minuman sehat dan herbal yang ada di Indonesia. Riset kompetitor kami melihat adanya kompetitor range of juice apabila teman-teman ketahui. Kemudian terdapat idea screening, di mana kami mengevaluasi kelayakan ide dengan mempertimbangkan harga produksi, dampak sosial yang terjadi, serta potensi pasar yang apa saja sih yang terdapat pada produk kami. Kemudian terdapat konsep development, di mana produk kami disediakan dalam bentuk kemasan sekitar 30 ml yang hanya bisa dikonsumsi sehari sekali. Minuman ini kami menyediakan untuk sekali teguk konsepnya. Kemudian dalam sisi product development, kami mengembangkan kemasan yang tanpa plastik dan pengembangan rasa, di mana yang dapat diketahui teman-teman hanya biasa mengonsumsi jahe hanya rasa pedas, di mana produk kami akan menyediakan rasa manisnya juga dari madu alami. Kemudian terdapat varian ukuran di mana rentang 30 hingga 50 ml. Kemudian untuk market testing, kami melihat dari sisi customer dengan membagikan tester kepada teman-teman mahasiswa, dan kami memberikan kuesioner mengenai produk kami yang dimana dapat meningkatkan inovasi ke depannya terhadap produk kami. Untuk packaging review, kami akan menggunakan botol kaca yang dimana sudah BPA free dan ukurannya sekitar 30 hingga 50 ml. Kami mengulang proses ini dikarenakan terdapat perubahan ideasi pada minggu sebelumnya. Kemudian di sini terdapat perencanaan modal dan HPP, di mana modal pribadinya sebanyak 150.000 dari tiap orangnya yang ditotal menjadi 600.000, di mana terdapat biaya operasional dari kampus menuju petaninya itu di daerah Surabaya Timur juga kami memproyeksikan 100.000 dengan biaya pemasarannya 30.000 karena kami menggunakan Instagram. Kemudian terdapat estimasi modal, terdapat botol untuk menyimpan ginger shot yang telah kami produksi seharga 30.000. Kemudian di sini terdapat HPP produksi, di mana kami menggunakan bahan bakunya jahe, kunyit, jeruk sankis, lemon, dan botol kaca sebagai packagingnya, yang dimana didapatkan HPP untuk sekali produksi sebesar 59.000 yang menghasilkan
yang dapat menghasilkan sekitar 8 botol, di mana HPP per produknya itu didapatkan sebesar Rp7.375.000 yang akan kami jual dengan harga sekitar Rp12.000 dan mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp4.625.000 perak. Untuk target pasar dari Ginger Shot ini, ya dari brand kami yang bernama Zinc Shot, yaitu yang pertama dari sisi demografis, pria dan wanita pekerja kantoran dengan rentang usia 25 sampai 56 tahun yang membutuhkan energi tambahan atau stamina tambahan dari minuman yang herbal dan sehat. Lalu yang kedua adalah remaja dan milenial berusia 20 sampai 30 tahun karena seperti yang diketahui bahwa anak muda sekarang itu lebih fokus lebih dan suka mengikuti tren-tren gaya hidup sehat. Lalu dari sisi psikografis yaitu masyarakat yang peduli dengan kesehatan, pencari pengalaman minuman herbal baru, dan orang yang peduli dengan makanan dan minuman sehat dan alami, sesuai dengan produk kami. Dan yang terakhir dari sisi geografis yaitu yang pertama, penduduk kota Surabaya yang berpendidikan tinggi dan sadar dengan kesehatan karena umumnya orang yang berpendidikan tinggi itu lebih aware akan pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Lalu yang kedua yaitu komunitas lokal yang ada di kota Surabaya ataupun wilayah sekitar ITS, kampus yang mengutamakan nilai gaya hidup sehat dan menyukai minuman herbal. Kendala kami saat ini yang pertama masih mencari resep yang tepat untuk produk ginger yang nantinya rasa minuman ini diterima oleh konsumen yang bisa ataupun yang tidak bisa minum minuman jamu. Yang kedua, masih mencari supplier jahe di Surabaya, namun kondisi Surabaya yang jarang hujan mengakibatkan gagalnya panen jahe. Solusi dari kendala tersebut adalah menetapkan resep yang pas dengan rasa yang lebih ringan atau menyegarkan dan menggunakan bahan-bahan herbal dengan dosis lebih rendah agar tetap memberikan manfaat kesehatan tanpa terlalu terasa seperti jamu. Yang kedua, tidak bergantung dengan satu supplier dan bekerja sama dengan supplier yang memiliki kondisi iklim yang stabil agar tetap menghasilkan jahe yang berkualitas. Beberapa dokumentasi yang, kami sudah ambil, yang pertama yaitu di sebelah kiri terdapat beberapa bahan yang kami beli, di antaranya adalah jeruk sunskis dan juga lemon, dan juga, botol air yang digunakan sebagai bahan utama untuk membuat ginger shot ini. Lalu yang kedua di sini, salah satu anggota kami yaitu saya sendiri berfoto dengan salah satu, produsen petani jahe yang potensial di daerah, Nginden yang namun sayangnya jahenya itu sedang, mati semua karena musim kemarau di Surabaya yang berkepanjangan. Lalu yang terakhir yaitu, kampung herbal yang dimiliki oleh bapak ini, dan di situ terdapat sebuah banner yang menjelaskan mengenai kampung herbal mereka dari pertama berdiri dan, apa saja yang masyarakat sudah lakukan untuk, berkontribusi di kampung herbal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok Slingshot. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.